sesuatu yang sangat penting, yang luar biasa. Tadi saya duduk, ada satu kebenaran firman Tuhan, ada dua ayat firman Tuhan yang Tuhan taruh. Yang pertama itu di dalam Yohanes pasal 15. Saya percaya itu semua sudah sering baca. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dan 2 Timotius 2 ayat 21. Saya baca, kita sama-sama baca. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Sudah temukan? Maaf, saya mata agak itu, jadi saya bawa HP naik. Oke, tapi sama, intinya ada isi firman Tuhan. Sudah dapat semua Bapak Mama? Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kalau yang belum jangan amin. Ya. Oke. Bapak Mama yang lain pasti agak lampu agak. Tapi saya akan baca buat semua. Bapak Mama yang tidak bawa Alkitab dengar. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi firman Tuhan malam hari ini bahwa pilihan Tuhan tepat. Ya, katakan pilihan Tuhan tepat. 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 artinya bahwa pilihan Tuhan itu tidak salah. Kalau Bapak Mama ada di tempat itu, berarti itu pilihan Tuhan. Jadi Tuhan tidak salah pilih. Tuhan tidak salah pilih orang. Dimanapun, dari manapun, Bapak Mama mau lahir dari kandungan siapa. Kalau Tuhan pilih, itu tidak melihat latar belakang. Tuhan pilih, tidak melihat itu status sosialnya apa. Dia laki-laki atau dia perempuan. Dia sudah tua atau masih muda. Dia bisu atau tidak. Tuhan bisa ubah yang bisu bicara. Amin. Yang buta melihat. Saya ini sudah mati tahun 2022. Tahun 2002. Dan perkataan firman Tuhan yang buat hari ini saya berdiri. Tahun 2020 tanggal 11 saya kecelakaan. Dokter sudah vonis harus amputasi kaki. Ternyata itu tidak diizinkan Tuhan supaya saya sampai di sini. Amin. Kalau seandainya itu diamputasi, bagaimana saya bisa sampai sini? Apalagi tadi jatuh lagi. Itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Saya lihat bagaimana kayak Tuhan gendong. Ternyata Tuhan itu tidak salah pilih. Kalau Tuhan tidak salah pilih, malam hari ini harus yakin bahwa Tuhan tidak salah pilih. Pilihan Tuhan itu tepat. Amin. Pilihan Tuhan itu tepat. Yang membuat tidak tepat itu di mana? Tapi malam hari kita sama-sama belajar. Tuhan yang pilih kita malam hari ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau kita yang pilih, bisa menyesal tidak? Bisa. Di Alkitab ada. Lot, begitu suruh pilih sesuatu, dia pilih yang baik. Endingnya, apa yang dia pilih, lembah Yordan yang dipandang, dilihat mata, ya, dilihat mata, diinginkan hatinya, yang indah, hijaunya. Tapi semua itu menyesal kemudian. Menjadi apa? Sodom dan Gomora. Tapi apa yang dipilih Tuhan untuk Abraham tidak pernah salah. Walaupun dilihatnya kiri kanan, itu semua tidak ada apa-apa. Tapi karena Tuhan yang pilih buat Abraham, apa yang terjadi? Sampai hari inilah kita ada. Jadi Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah salah pilih dari manapun, apapun latar belakang. Saya kenapa keluar merantau? Karena diusir. Diusir dari Alor. Setiap hari buat masalah. Suka tidur di jalan. Tapi Tuhan bawa. Sampai hari ini teman-teman saya, sampai hari ini pun belum percaya. Ingin bertemu. Teman-teman saya banyak di Kupang. Karena dulu dari SD sampai selesai di Kupang. Ya, sekolah ini baru lanjut di Jawa. Jadi, saya melihat bagaimana setelah saya mengenal dengan Tuhan. Hari ini, Tuhan bukakan bahwa bukan kamu yang memilih. Akulah yang memilih kamu. Itu yang membuat hari ini saya naik. Naik ke tempat ini bukan karena kekuatan. Tapi karena melihat Tuhan yang pilih. Tuhan yang berikan kesanggupan. Dan malam hari ini kita harus pastikan bahwa pilihan Tuhan itu tepat. Yang tidak tepat itu di mana? Ingat bahwa pilihan Tuhan itu tepat.
Kita lihat dulu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Saya baca buat kita. Firman Tuhan berkata demikian. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kita semua yang ada malam hari ini adalah perabot Tuhan yang mulia. Setuju? Kita semua ini perabot. Tahu perabot kan? Tahu kan Bapak Mama? Di rumah tuh perabot banyak semua. Ada piring, ada gelas, ada sendok, ada apa lagi? Ada jam dinding, kalau yang punya TV, ada TV. Kalau yang lain lagi, kadang-kadang ada pasang yang mewah-mewah di ruang tamu, ada kursi. Semua itu adalah perabot rumah tangga. Semua, memang ada berbeda-beda, tapi semua itu perabot. Karena diperlukan pemilik rumah, maka ada di dalam rumah. Tapi perabot yang dipilih itu bukan sembarangan perabot. Perabot itu dipilih, walaupun dia hanya cuma sendok, walaupun atau dia cuma hanya garpu di rumah, tapi dia itu adalah pilihan. Tidak mungkin ada dalam rumah itu. Apapun perabotnya, kalau ada dalam rumah itu pilihan. Siapa yang mau buang perabot? Kalau ada orang yang ambil, marah tidak yang punya rumah? Marah tidak? Saya lihat mama kalau satu sendok hilang, mengomel terus, tidak berhenti-berhenti. Itu baru perabot. Apalagi kita di hadapan Tuhan. Kita di perabot yang mulia. Kita yang memang keadaan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 28 itu nanti dibacakan. Bagaimana keadaan pada saat kamu kita tidak masuk hitungan. Kita tidak masuk dalam bilangan-bilangan itu. Kita bodoh. Justru apa yang bodoh bagi Allah, bagi dunia, itu dipilih Allah untuk memperbodohkan apa yang baik. Justru apa yang tidak berarti itu dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang berarti bagi dunia. Jadi Allah tidak salah pilih. Pilihan Tuhan tepat. Katakan, pilihan Tuhan tepat. Pilihan Tuhan tepat. Kalau malam hari ini pilihan Tuhan tepat, berarti kita harus yakin. Kita berikan senyum satu dengan yang berikan senyum. Bilang, pilihan Tuhan itu tepat. Kamu pilihan Tuhan. Saya pilihan Tuhan. Amin. Amin. Kita pilihan Tuhan. Kita adalah perabot yang mulia, yang dipandang layak. Oke. Kita lihat. Kita belajar sama-sama. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, artinya perabot itu kotor tidak? Kotor. Memang lewat proses. Jadi kita yang ada ini perabot-perabot yang tadinya kotor. Tapi kalau alat Tuhan pilih, itu tidak salah. Apapun latar belakangnya, di mana tinggalnya, tempat di mananya tinggal, latar belakangnya di mana, tetap Tuhan pilih, tidak salah. Dia pilih, dikatakan dia akan menyucikan semua perabot itu dari yang jahat. Apa yang jahat dalam diri kita? Yang jahat, yang suka berkelahi, suka minum mabuk, yang buat apa saja terikat, itu yang jahat, ditinggalkan. Tapi terus, menurut semua sudah ditinggalkan. Tapi menurut ukuran daripada yang punya rumah, itu belum. Masih ada hal-hal yang terus dibersihkan. Menjadi apa? Menjadi perabot yang mulia. Tidak gampang. Saya ini di bawah hancur-hancuran. Antam sana, antam sini. Hari ini ada berdiri. Saya sampaikan apa yang menjadi kebenaran pesan Tuhan. Dan malam hari ini, perabot-perabot itu harus dibersihkan. Perabot-perabot itu apa? Perabot-perabot merasa diri tidak berharga. Perabot-perabot menyesal akan keberadaan. Menyesal lahir dari mana. Ya, sadar tidak mulai membandingkan kita dengan orang lain. Itu adalah perabot-perabot yang seperti harus dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Semuanya harus dibersihkan. Kita mungkin menganggap bahwa kita ini tidak baik. Kita ini orang boros. Hari ini firman Tuhan datang. Kalau Tuhan pilih tidak salah. Yang punya rumah pilih tidak salah. Karena dia mau taruh di rumahnya. Dia mau perabot-perabot itu ada di dalam rumah. Berarti tidak salah.
Nanti besok-besok ada perabot dalam rumah, ada gelas, ada piring. Memang berbeda fungsinya. Tidak mungkin kan taruh air di sendok. Kalau taruh air harus di Gelas. gelas. Kalau mau makan di gelas atau di piring. Ya, itu perabotnya. Tapi semua harus dibersihkan. Tempat duduk juga harus dibersihkan. Perabot-perabot dalam rumah, apapun perabot, harus dibersihkan. Oke. Perabot-perabot itu katakanlah kita yang ada di pangki, ada ini semua punya bagian fungsinya masing-masing. Ya saya mau buat apa? Saya ini kan tidak bisa baca. Hari ini firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan akan perjuangkan sampai jadi. Yang tidak bisa baca, bisa baca. Kita pernah injili orang tidak tahu baca. Omong tentang pertobatan, tentang baptisan. Dia bilang, Bapak itu dari Tuhan atau bukan? Dari Tuhan. Kalau dari Tuhan jangan baptis. Baptis saja sudah. Ya kita baptis. Luar biasa. Ada orang kita khotbah sudah berbusa tidak minta dibaptis. Ini cuma aja ngomong satu kata langsung dijawab Tuhan. Kan luar biasa. Oke, dan hari ini kita Tuhan sedang bawa untuk menjadi orang yang pilihannya tepat. Itu tidak sekadar pilih, tapi dibersihkan. Saya ambil ilustrasi contoh seperti ini. Ilustrasi contoh seperti ini. Di sini banyak bambu. Ada bambu tidak bambu? Banyak. Ada banyak ya? Nah, oke. Ini bambu. Nah, jadi contohnya bambu seperti ini. Ilustrasinya seperti bambu tinggi. Rimbun kalau hijau bagus. Nah, ilustrasinya seperti itu. Wah, pemiliknya nih hari-hari rawat bambu-bambu yang ada, jaga. Lalu bambu-bambu ini tumbuh jadi besar dari semua. Ada bambu yang lain lihat. Kasihannya saya punya Tuhan. Saya ingin bantu. Ingin tolong. Saya ingin supaya dia mau pakai saya. Supaya tolong yang lain. Karena ada di seberang sana. Tanah-tanah kering gersang. Saya ingin supaya saya bisa dipakai Tuhan. Untuk ada tanaman-tanaman yang di sana. Apalagi di sini banyak gunung ya. Di sana butuh air. Tapi tidak bisa. Saya ingin dipakai Tuhan. Lalu tiba-tiba. Tanpa dia sadari. Besoknya pemiliknya datang. Memang pemilik sudah ada niat. Datang tebang pohon. Tiba-tiba dia yang paling bagus. Dia protes. Tuhan, bukankah saya ini yang paling bagus dari semua? Bukankah saya ini yang paling indah dan gagah? Kenapa Tuhan tebang saya? Tuhan jawab, kan kamu yang bilang mau dipakai, makanya saya tebang. Hari itu, besoknya lagi Tuhannya datang. Tuhannya bersihkan carang-carangnya. Bambu bilang, Tuhan, apakah rupaku nanti? Tuhan bilang, tidak. Kalau tidak seperti ini, saya tidak dapat memakai kamu. Tuhannya datang lagi. Tuhannya kasih lubang di dalamnya. Kasih lubang. Potong daunnya, bersihkan carang-carang. Kasih lubang. Karena itu menghambat. Tidak dapat dipakai. Aliran air tidak akan mengalir dengan baik. Sehingga itu dipakai. Dilubangi. Kasih lubang. Oh, protes. Tuhan, saya yang paling gagah dari semua. Sekarang Tuhan tebang saya dan sudah bersihkan carang. Daun-daun semua sudah tidak ada rupa. Saya sudah tidak ada rupa. Memang sampai tidak punya rupa. Sekarang Tuhan mau melubangi hati saya. Ini adalah cara. Tanpa dia sadari sampai dia sudah merasa sudah tidak ada harapan. Sepertinya sudah tidak punya harga diri lagi. Sudah tidak sombong, tidak angkuh. Sudah seperendah, sudah tidak berarti. Tanpa dia sadari bahwa Tuhannya tarik dia bawa ke tempat mata air. Dan disambung pergi ke tempat padang yang kering. Tempat yang kering, dan di sanalah air itu mengalir. Dan tempat yang kering tadi itu menjadi basah dan akan tumbuh sesuatu. Itulah cara Tuhan. Terkadang kita melihat bahwa kita nih ingin tolong Tuhan. Ingin mau supaya dipakai Tuhan. Tapi lupa. Bukan bim salah bim. Ada proses Tuhan. Tuhan harus bersihkan. Ada hal-hal jahat yang menurut kita sudah selesai. Belum. Sampai justru kita belum selesai. Justru disitulah Tuhan terus berproses. Sampai hati ini dilubangi. Sampai
Bapak mama ambil gelas itu, taruh air dan tusuk-tusuk pakai pisau begitu. Ada bekas atau tidak? Ada bekas atau tidak? Sampai tidak ada seperti begitu baru Tuhan pakai. Ayat yang berikut bilang apa begini? Menjadi perabot yang mulia, dikuduskan, dipandang layak, dan dipakai Tuhan untuk disedia untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau sudah seperti itu sudah jadi, wah, itu di mana saja bisa. Ya, tanah yang berbentuk kering apapun bisa ditaruh di sana. Kenapa? Kita cuma hanya alat saja. Airnya cuma mengalir, kita tidak kelihatan. Tetapi air itu lewat dan tanah itu. Tuhan pakai bambu itu. Tuhan mau pakai kita seperti itu. Hari ini Tuhan mau pakai semua yang ada di tempat ini menjadi perabot rumah Tuhan. Apalagi namanya Sion. Luar biasa. Semua perabot-perabot kumpul. Sesuatu pengajaran mengalir dari tempat ini. Bapak mama jangan lihat sesuatu. Kita berdoa hari-hari perkatakan tempat ini. Saya tadi naik Tuhan, ini tadi jalan begini. Kita berdoa sama-sama supaya besok-besok ada jalan aspal naik di tempat ini. Amen. Percaya atau tidak? Percaya. Lihat seperti Tuhan memandang. Halo? Perkatakan dari tempat ini akan lahir orang-orang hebat. Orang-orang cinta Tuhan. Karena bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Pilihan Tuhan itu tepat. Jadi malam hari ini mari kita bagaikan semua yang ada ini adalah perabot yang malam hari ini dibersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Kekecewaan, sakit hati, apapun yang ada harus dibersihkan. Mau menjadi perabot yang mulia untuk setiap pekerjaan. Kalau kita cuma hanya setengah-setengah, pekerjaannya cuma itu saja. Lingkupnya cuma itu. Tapi kalau kita mau untuk setiap pekerjaan, bukan hanya di sini. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tapi saya tidak bisa berbahasa Inggris. Saya tidak bisa apa-apa ini. Saya punya nama ada di Yerusalem. Percaya tidak? Saya kalau mau pilih tetap ada di sana. Dan saya orang per generation, saya punya nama itu ada di Yerusalem. Dari semua orang per generation, saya nama dari sana. Cincin saya dari sana. Diminta. Tawaran untuk ikut Tuhan dengan tawaran kerja itu sama-sama. Sampai kemarin patah kaki pun orang dari Ciputra datang tawar kerja. Dengan gaji berapa? Gaji awalnya berapa? 8 juta. Lebih katanya. Bukan katanya, itu memang orangnya Ciputra yang langsung datang. Tapi hati tidak ke sana. Panggilan Tuhan itu mahal. Saya sudah mati berapa kali bangkit? Tidak. Kalau memang Tuhan panggil saya tidak mati dalam keadaan sengsara. Mati dalam keadaan sehat. Bukan mati dalam. Karena kita harus perkatakan. Kalau Tuhan pilih kita, berarti Tuhan akan pakai itu. Tuhan pilih. Aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Ya. Kita lihat firman Tuhan tadi bilang apa? Di dalam Yohanes pasal 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kenapa? Karena telah dibersihkan. Yang jahat-jahat itu sudah dibersihkan. Jadi yang kita doa itu adalah doa kehendak Tuhan, bukan doa untuk apa? Doa apa lagi? Minta. Ya, doa-doanya. Minta berkat. Ya. Minta. Doanya sudah bukan begitu lah, berubah. Bukan roster kebutuhan yang kita ucap di situ. Ya, Tuhan tolong saya dong. Loh, bukannya kamu punya kuasa tinggal perintah saja. Timur, barat, utara, dan selatan, sini, ke sini. Mungkin agak ekstrim ya. Loh, kita ini kan Tuhan yang pilih, tinggal perintah saja. Hari ini juga katakan perintah. Jalan raya. Masuk ke kampung ini. Masuk ke tempat ini. Saya yakin masuk ke tempat ini. Tapi dibersihkan dulu ya. Kalau tidak dibersihkan, nanti omong 1-2 kali, 1 bulan tidak jadi. Omong kosong gila apa. Ngapain harus dibersihkan. Harus mantap dulu dengan panggilan. Baru kita perkatakan.
Kalau tidak mantap, orang sudah miring-miring begini, 1.000 mulai tidak percaya, 10.000 sudah mulai goncang. Tidak. Itu tidak boleh. Kita harus tetap. Harus yakin dulu. Yakin bahwa pilihan itu tepat. Pilihan Tuhan itu tepat. Kalau pilihan Tuhan itu tepat, kita sudah yakin. Kita tahu nanti Tuhan bawa. Panggilan kita itu di mana.